Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, menjelang siang. Ketemu lagi dengan saya pada pertemuan kali ini sesuai video yang saya buat, bahwa pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang digital marketing fundamental atau yang menjadi dasar-dasar dalam dunia digital marketing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Saya merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya lahir pada tahun 1994, ya, tepatnya 18 Juli. Saya lahir di Lampung, Sumatera. Kemudian saya memiliki hobi biasa traveling, kemudian membaca, kemudian berbisnis juga. Kebetulan saya ada PT statistik, kemudian saya juga membantu bisnis istri dalam bidang skincare, kemudian dalam bidang penjualan baju anak dari dewasa, kecil sampai dewasa. Kemudian saya studi S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Kemudian lanjut di S2-nya di Universitas Diponegoro, Semarang. Kemudian saya menyelesaikan studi S2 pada tahun 2018, tepatnya Mei. Saya selesai, kemudian saya berkarir saat ini di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ada beberapa kegiatan dulu saya suka organisasi. Yang pertama, saya dulu mengikuti kegiatan himpunan mahasiswa. Kemudian saya juga aktif di ada ketua partai di universitas. Kemudian saya juga aktif di himpunan mahasiswa Lampung yang kuliah di Solo. Jadi ada organisasinya dulu ketika studi di Solo, ada ikatan dari mahasiswa Lampung atau mahasiswa Sumatera yang sedang studi di Surakarta. Kemudian saya juga aktif, S2-nya saya aktif menjadi ketua himpunan Magister Manajemen di Universitas Diponegoro. Kemudian saat ini di Sukabumi saya juga sebagai ketua paguyuban Jawa yang ada di kota Sukabumi. Itu sedikit riwayat dari saya. Kemudian langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi digital marketing fundamental atau yang menjadi dasar dari pokok-pokok digital marketing itu sendiri. Menjelajahi dunia pemasaran atau digital dasar dan fungsi dan pilihan kanal yang efektif untuk bisnis kita. Jadi saat ini perkembangan zaman secara global tentu kita paham ya, bagaimana saat ini memang yang merajai bisnis orang yang melek teknologi. Artinya apa? Teknologi sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa sangat membantu dalam kegiatan pemasaran, pengenalan produk, maupun informasi yang secara langsung untuk calon konsumen-konsumen kita. Artinya strategi tepat dalam pemasaran digital tentunya perlu kita analisa, perlu kita riset, sehingga keputusan dalam menentukan produk, kemudian memasarkan produk itu tentunya tidak sembarangan. Tentu harus melakukan riset terlebih dahulu, kemudian setelah diterapkan kemudian dievaluasi. Kemudian selanjutnya menjelajahi pemasaran digital. Teman-teman, pemasaran digital merupakan seni dan ilmu untuk mempromosikan produk atau layanan melalui platform digital. Jadi platform digital itu kan sangat banyak ya teman-teman. Ada marketplace, ada juga sosial media. Jadi dalam pemasaran digital itu tentu banyak variannya, bahasanya banyak variannya, dimulai dari pemasaran melalui website, kemudian sosial media,
kemudian marketplace, itu tujuannya hanya satu, yaitu mengenalkan produk sampai kepada konsumen itu paham dari produk kita sendiri, sehingga ketika konsumen membeli itu tidak salah dalam kita memberikan informasi. Ketika kita memberikan informasi terkait produk, tentunya kita tidak boleh terlalu over, kemudian menambahkan di luar memang kebermanfaatan dari produk itu sendiri. Jadi apa yang kemudian dapat kita informasikan itu secara singkat, detail, dan jelas, dan tidak membohongi konsumen. Itu yang penting, teman-teman. Kemudian dengan memahami dasar-dasar dan fungsi dari pemasaran digital, tentu Anda dapat menciptakan strategi yang efektif untuk bisnis Anda. Jadi dasar-dasar dari manajemen pemasaran digital itu, kalau kita sudah paham, tentu kita ketika memasarkan suatu produk tidak terlalu jauh dari apa yang kemudian kita targetkan. Jadi strategi yang kita pilih tentunya kalau kita memahami secara menyeluruh tentang dasar-dasar manajemen pemasaran digital, tentu kita akan memberikan strategi, memutuskan strategi untuk konsumen itu tentu akan tepat. Kemudian apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital itu mencakup semua upaya promosi yang menggunakan internet. Nah, itu ya. Jadi kita garis bawahi bahwa ketika kita membahas tentang pemasaran digital, yaitu upaya dalam mempromosikan produk atau barang yang menggunakan internet atau perangkat elektronik. Misalkan kita pakai laptop, kita pakai HP untuk memasarkan produk kita, tentu itu masuk ke ranah pemasaran digital. Ada lagi misalkan media sosial atau SEO, kemudian email marketing, kemudian memahami konsep dasar sangat penting bagi setiap pemilik bisnis. Jadi kita pahami konsep dari sosial media itu dalam pemasarannya seperti apa. Kemudian kita ketika memasarkan produk sosial media itu bagaimana cakupan untuk konsumen kita akan menargetkan konsumen yang seperti apa. Kemudian kalau kita menggunakan email marketing, misalkan kita melalui broadcast ke email calon konsumen kita, memberikan edukasi tentang produk-produk kita, itu tentu kita harus memiliki dasar bagaimana penggunaan kalimat yang tepat. Kemudian bagaimana cara kita meraih hati konsumen, sehingga konsumen sebelum membeli produk kita itu benar-benar paham kebermanfaatan dari produk yang kita jual. Kemudian dasar-dasar dari pemasaran digital marketing, rekan-rekan semua. Dasar dari pemasaran digital marketing meliputi pemahaman tentang audiens, kemudian penentuan tujuan. Nah, jadi kita memahami audiens kita siapa, yang mau kita targetkan siapa. Kemudian pemenuhan atau penentuan tujuan, kita mau menujukan itu ke siapa, kemudian dan pemilihan saluran yang tepat. Kemudian dengan dasar yang kuat Anda dapat membangun strategi pemasaran yang lebih efektif. Contohnya dalam membangun pemasaran yang efektif ini saya memberikan beberapa contoh, misalkan melalui website. Ini memiliki website yang mudah diakses dan informatif adalah fondasi dari pemasaran digital. Jadi rekan-rekan semuanya, website itu sangat penting ketika kita menjual suatu produk. Jadi dari website itu tentu kita buat simple, ketika orang mengunjungi website kita itu ada informasi yang tentunya manfaat dari produk kita, kemudian keuntungan menggunakan produk kita, kemudian harga dari produk kita. Nah, kemudian ketika menggunakan produk kita itu akan menjadi seperti apa, itu tentu informasi yang harus ada dalam website. Nah, website itu masuk ke dalam pemasaran digital marketing. Kemudian yang kedua ada search engine optimization atau SEO. Nah, mengoptimalkan website agar mudah ditemukan di mesin pencarian seperti Google, salah satunya strategi pemasaran digital utama. Ini semacam kata kunci, teman-teman. Jadi ketika orang menulis misalkan produk A atau perusahaan A, itu dia akan muncul. Jadi kata kunci itu sehingga
konsumen atau yang akan menjadi calon konsumen kita itu ketika mencari di mesin pencarian seperti Google itu akan mudah, langsung kita itu yang paling teratas misalkan. Jadi buat kata kunci jangan lupa, sehingga dalam pemasaran digital ketika ada orang mencari dalam produk kita itu akan muncul menjadi pencarian yang di atas. Kemudian yang ketiga, iklan online. Nah, ini iklan digital ini seperti iklan Google Ads, kemudian Facebook Ads atau Instagram Ads. Nah, ini tentu iklan online ini ada yang berbayar ya teman-teman, ada yang berbayar ketika kita menggunakan misalkan Instagram untuk pemasaran bersponsor. Jadi sistem dalam pemasaran digital seperti Instagram itu ketika kita membayar misalkan dalam 1 bulan itu kita pengen muncul produk kita itu di bersponsor itu ada 3 kali misalkan dalam 1 bulan. Dia akan menargetkan pasar sendiri. Jadi misalkan kita memasarkan di suatu tempat, ketika orang itu menggunakan handphone melewati tempat dari segmen yang kita tentukan, dia akan secara otomatis ketika membuka Instagram itu akan muncul produk kita. Nah, itu salah satu contoh iklan menggunakan platform sosial media. Kemudian konten pemasaran, teman-teman atau rekan-rekan semua membuat dan mendistribusikan konten yang relevan, kemudian menarik seperti blog, video atau podcast. Nah, itu salah satu konten pemasaran. Sekarang ini para perusahaan-perusahaan gede bahkan dari produk-produk yang sudah terkenal dia menggunakan influencer ya, influencer. Jadi dianggap strategi itu sangat tepat ketika mengenalkan produk di kalangan konsumen. Artinya apa? Ketika misalkan kita menggunakan jasa artis dalam pemasaran produk kita, misalkan dia menggunakan menggunakan pencuci wajah ya, suatu merek untuk pencuci pembersih wajah, sehingga ketika artis itu menggunakan langsung tampan misalkan, kita kan menarik itu. Ketika seperti itu kita pasti akan menarik, sehingga konsumen itu ketika pengen membeli produk itu harapannya nanti pengen seperti artis itu. Nah, itu salah satu media konten dari pemasaran. Kemudian ada media sosial, rekan-rekan semua menggunakan platform media sosial seperti Twitter, kemudian Facebook, ya Instagram ini berhubungan dengan pelanggan. Ini langsung media sosial. Jadi kalau yang atas tadi berbayar, kalau ini langsung berhubungan dengan pelanggan. Misalkan di-upload, terus kemudian nanti di komen dan lain sebagainya, kita langsung bisa berkomunikasi atau interaktif dengan pelanggan. Kemudian ada email marketing, teman-teman membangun daftar email, mengirimkan kampanye email seperti broadcast. Nah, ini juga menjadi pemasaran digital. Dia mengirimkan ke email-email misalkan ini produk terbaru, kemudian atau ini varian rasa terbaru dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman ada fungsi dari pemasaran digital. Yang pertama, fungsi utama dari pemasaran digital yaitu meningkatkan visibilitas atau menarik pelanggan baru. Artinya apa? Ini membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Setiap fungsi memiliki peran penting dalam kesuksesan bisnis. Ini salah satu fungsinya misalkan dari cara dalam meningkatkan visibilitas, kemudian meningkatkan kesadaran merek. Jadi bagaimana ketika kita menggunakan fungsi dari media sosial, yang pertama kesadaran merek. Pelanggan itu akan sadar merek yang ditawarkan, yang digunakan. Nah, ini menggunakan platform digital untuk mempromosikan. Jadi kesadaran merek itu utama, penting. Merek kita perlu dikenal. Jadi jangan langsung menawarkan ini suruh beli, tapi edukasi terlebih dahulu, pelanggan itu paham dengan merek kita. Sehingga kita ketika dalam memasarkan, menjelaskan kebermanfaatannya, pelanggan itu sudah paham. Jangan menyuruh pelanggan beli itu sendiri, tapi pelanggan itu tidak paham dengan merek kita. Otomatis pelanggan membeli dengan terpaksa. Kemudian menjangkau audiens ya, dari fungsi dari manajemen pemasaran digital sendiri, menjangkau audiens yang lebih luas. Tentu rekan-rekan semuanya menggunakan sosial media itu sangat luas sekali ketimbang kita memasarkan secara dari mulut ke mulut. Misalkan kita memasarkan kepada satu orang, yang paham ya satu orang itu. Akan tetapi ketika kita memasarkan
menggunakan elektronik WOM atau sama halnya seperti ini dari mulut ke mulut, tapi menggunakan sosial media atau elektronik pemasaran digital, seluruh dunia akan paham dari produk kita. Artinya apa? Fungsi dari pemasaran digital sendiri adalah bagaimana kita dapat menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan kita memasarkan menggunakan brosur, mengasih brosur ke orang itu yang tadi di lingkungan kita sendiri saja. Tapi kalau kita efektif dalam penggunaan pemasaran digital, seluruh dunia bisa melihat produk kita. Kemudian membangun keterlibatan pelanggan, customer engagement. Sekarang ini juga rekan-rekan semuanya bahwa customer engagement itu sangat penting ya. Bagaimana kita menciptakan konten yang menarik, interaktif, bernilai bagi pelanggan. Jadi menjaga hubungan dengan pelanggan. Bukan pelanggan setelah beli kita langsung sudah cukup dari situ saja, tapi bagaimana menjaga atau engagement dari pelanggan itu sendiri, menjaga interaktif, kemudian menanyakan bagaimana produk kita setelah penggunaan, masa kadaluarsanya, kemudian ada masukan menjaga, dijaga benar-benar memberikan member kepada konsumen. Artinya ketika strategi dari fungsi manajemen pemasaran digital juga sekarang engagement ini menjadi penting supaya pelanggan kita tidak lari membeli produk yang sesama atau sejenis dari produk kita. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis data ini, memanfaatkan alat analitik digital untuk mengumpulkan data tentang perilaku pengguna atau preferensi atau tren. Jadi kita menganalisis juga setelah pelanggan itu menggunakan produk kita, menggunakan alat analitik digital ini bagaimana perilaku dari pengguna itu. Ya, jadi kalau ada pemasaran itu, jadi tingkat tren kita itu produknya itu pada tahap keberapa, atau mungkin pelanggan kita mulai jenuh, kita harus berinovasi supaya meningkat kembali. Kemudian yang terakhir teman-teman, membangun loyalitas pelanggan. Bagaimana loyalitas itu dapat dicapai? Jadi utamakan pelanggan itu merasa puas dengan produk kita, sehingga ketika konsumen itu merasa puas, otomatis dia akan loyal. Loyal itu selalu ditandakan kepada bagaimana ketika perusahaan mengeluarkan brand terbaru atau ada yang terbaru dari perusahaan itu sendiri, orang itu langsung akan beli. Misalkan saya contohkan dengan perusahaan iPhone. iPhone itu hampir setiap tahun dia mengeluarkan produk terbaru. Itu akan selalu diikuti dengan orang yang memang pencinta iPhone, dia langsung ganti lagi. Nanti dari iPhone 10, 11, 12, 14 sampai kepada iPhone 20, sampai iPhone 100, orang itu akan membeli karena dia sudah merasa loyal dengan produk iPhone itu sendiri. Jadi bagaimana menjaga kepuasan pelanggan sehingga ketika konsumen itu sudah pada tahapan loyal, ketika perusahaan itu mengeluarkan produk terbaru, inovasi produk, dia akan beli. Loyal itu selalu ditandai seperti itu. Atau mungkin pembelian dari pelanggan itu lebih dari 3 kali, itu bisa ditandakan sebagai indikator pelanggan itu loyal. Terima kasih, mungkin yang dapat saya jelaskan pada pertemuan hari ini tentang digital marketing fundamental. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan kita bisa diskusi di bawah ini. Kita akan saling tanya jawab ketika ada yang bertanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.